warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Delina dengan NIM 2205166064. Baik, di video kali ini saya akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar dengan membawakan materi Kerajaan Majapahit. Simak video ini ya. Masya Allah. Oke, saya mewakili. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Amin. Berdoa tidak dibatasi. Amin. 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 Ya, ibu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Gak ingat, Bu. Hanya ingat ibu saja. Mengenai kerajaan di budaya yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya itu ada Kerajaan Majapahit. Bisa dibaca, Hakim? Enggak. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan Hindu Buddha ini mengalami kejayaan pada abad ke-14. Apa Majapahit berasal dari dua kata ini, masih berarti dua, masih dari pahit. Kerajaan Majapahit berawal dari kerajaan Maaf ya, Kerajaan Majapahit berawal dari runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang Adipati Pilih Raden menantu Raja Kertanegara dari Singasari. Ulang dari awal. Berhasil melarikan diri dari serangan Jayakatwang dan membangun kekuatannya di kota Arema, yaitu Madura. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Adipati Madura. Ya, jadi Kerajaan Majapahit itu kan berdiri pada abad ke-13. Makasih Hakim. Ya, Bu. Nah, kemudian kita masuk ke masa kejayaan Majapahit. Ya, Doni bisa bacakan Doni, main HP ya Doni. Kita, Bu. Nah, Dulu baru kebalikan. Majapahit bahasa kebasa. Kalau juga England dengan Gajah Mada sebagai Mahapati, Gajah Mada terkenal dengan sumpah Malapaya yang sumpah untuk tidak hidup bersenang-senang sebelum berhasil mempersatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Bukan kamu dulu. Mau pergi panjang. Harus udah Doni. Banyak. Jadi masa kejayaan Majapahit itu mencapai masa emasnya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada 1350 sampai 1389. Nah, ini ada Raja Kerajaan Majapahit. Pertama ada Raja Wijaya yang dimana pendiri dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Yang kedua ada Raja Jayanegara. Dan yang terjadi pada masanya itu terjadi pemberontakan yang ditandai dengan peristiwa pemberontakan Raja Jayanegara dibunuh oleh kadiknya sendiri. Bunuh dulu. Langsung Yang ketiga ada Raja Triwana Tunggadewi. Coba Selfie bisa dibacakan. Raja Jayanegara wafat tanpa meninggalkan putra, sebuah saat diganti oleh adiknya dengan gelar Triwana Tunggadewi Jaya Wisnu.
Majapahit mendapat jejak kejayaan yang menjadi pengaruhnya sampai dengan hari ini. Tepuk tangan deh. Nah, kemudian kita masuk ke peninggalan kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Candi Suku, yang dimana Sandi. Candi Suku, Candi Suku ya ada ya. Yang dimana bentuknya itu unik, menyerupai piramida suku Maya yang dibangun pada abad ke-15, yang memiliki kepercayaan di seni pada akhir kerajaan Majapahit. Kemudian ada Candi Jabung, yang dimana dibangun pada tahun 1354 Masehi, yang sebagai tempat pemakaman keluarga kerajaan. Bisa Arun dibacakan? Yang ketiga kita negara Kertagama kereta sering oleh Prapanca bertahun 1305 kemudian kepada Raja Hemruk dan mengembarkan kejayaan kerajaan Majapahit. Kitab ini juga mencatat berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan keagamaan pada masa itu. Yang kedua, kitab Tasoma akal ini yang ditulis oleh Populer pada abad ke-14. Kitab ini terkenal dengan semboyan di Ratu Belaka. Tasoma mengisahkan perjalanan spiritual seorang pangeran yang menjadi murid Nah, Fatima bisa dibacakan? Candi Penataran dibangun pada abad ke-12 dan sering dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk. Candi ini memiliki relief yang menggambarkan cerita Ramayana dan Kresmayana. Ya. Yang terakhir ada prasasti Kudodadu, yang dimana dikenal sebagai prasasti ulung Asap yang dibuat pada tahun 1294 Masehi. Nah, prasasti ini mencatat pemberian anugerah dari Raja Kertarajasa Jayawardhana pada penjabat desa Kudodadu yang telah membantu Raja Jaya melarikan diri dari tentara. Jaya apa? Ya. Nah, kita akan main kuis. Kompetisi. Nah, ntar ibu hitung 1 sampai 3. Silakan anak-anak angkat tangan. 3. Belum. 3. Kitab negara agama yang memuat sejarah dan keadaan Majapahit ditulis pada masa pemerintahan. 1, 2, 3. Saya Hakim. Hakim. Nanya itu Bu, dia nanya. Jadi jawabannya salah ya. Oh, salah. Iya, Doni. Jawabannya C. Iya, Mana titik HP-nya? tangan dulu untuk Doni. Masih ada yang nggak kebagian, masih ada. Bukan kita aja, Bu. Doni masing ya nanti. Kemudian yang kedua ada latar belakang berdirinya kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. 1, 2, 3. Apa? Ridwan. Apa? Jawabannya 1. salah. 1, 2, 3, 4. Salah. Yang betul jawabannya adalah beruntungnya kerajaan Singasari setelah serangan Jayakatwara. Ya, betul ya. Kedua, Bu. Iya, Bu. Nah, yang terakhir, sumpah Palapen diucapkan oleh Gajah Mada berisi tentang yang 1, 2, 3. Ya sudah Hakim. Jawabannya apa, Bu? Janji tidak akan menikmati kesenangan sebelum menjatuhkan Nusantara. Jadi takkan, Bu. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi kalian. Sudah, Bu. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Wih, kelompok lagi. Ya, kelompok lagi ya.
Ibu. Ibu. Bu, 2 lembar nggak ibu? Oh iya. Yang salah dapat hukumannya Bu ya. Cabut Bu. Silakan kalian berdiskusi dengan masing-masing teman kalian, kelompok kalian. Setelah itu pilih salah satu perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan yang Ibu diisi kasih di mana? waktu 2 menit ya. Yang diisi di mana ini Bu? Kalau Bu. Berapa? Dua. Kalau 2 berarti ini karena negara. Ini. Ini kalau misalkan nggak cukup selesai. Kalian kajian apa? Mulai. Belum satu kan? Oh, belum satu. Jadi satu aja. Enggak. Ya itu salah satu aja ya kalau untuk berarti ini. Bu, siap Bu. Ya Bu. Bu udah 2 menit. Diskusi. Kalian bilang maju. Memang cium-cium. Ayo kawan maju. Asmi. Jangan. Wan. Baik-baik. Tuh. Aman ya. Aman kawan. Sesuai gambar. Ah. Kamu tidak mendengarkan kata ini. Rumah 3. Hah? Bu, ini jangan mengingatkan kita. Ibu, kenal ini nggak? Bu, kenal dengan Pak Pur. Mau maju gua ke sini gimana? Buka yuk. Selesai Bu, sudah Bu. Kami duluan, kakak kalian. Iya, kamu. Selesai. Udah selesai. Ya Bu. Taruh mana ya? Ya. Kalau sudah yang anak silakan maju perwakilan saja. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan Nah, nomor 4. ini, baju ini. Nomor 3 mana? Belum ya? Angga yang itu juga. Lama Bu, buku. Ya, kita tunggu 1 menit lagi ya. Mari. Bu, kenapa jembatan itu ditutup? Banjir. Ya. Iya. Bu. Nomor 4. Ibu kuliah di mana? Oke, nah. Di Untar. Gua dalam saya di sana, Bu. Ada saya pakai tata. Ibu kita jalan ke saya kan. Ibu kenal Kak Ibu. Iya. Coba pemilihan. Kamu belajar ya? Kamu belajar, Bu? Ya. Di sana, saya di sana. Coba dari kelompok 1 dulu. Nomor 1 itu ada kerajaan kita yang dimana kerajaan itu berdiri pada 4 Masehi. Kepemerintahannya itu monarki absolut. Jalannya itu yang terkenal adalah Prasaja, Pura-pura Emas, Kampung Tua. Ya, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 itu adalah kerajaan Tarumanegara yang berdiri pada tahun 5 Masehi. Terus tuh sistem pemerintahan yang monarki dan penggunaan sejarahnya itu ada Tugu Ciaur Teun, Tugu
bahwa kami adalah kerajaan Mataram kuno, didirikan pada tahun 732 di Jawa Tengah. Lalu sistem kerajaannya itu monarki. Siapa bilang? Namanya juga kerajaan yang monarki lah. Oh iya. Baru meninggalannya itu Candi Borobudur sama Prambanan. Ya betul ya. Kami dapat kelompok Salah. ya. Jadi pada abad ke-7 kami sudah yang di Yayasan. Jadi berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Dan ini sistem pemerintahnya berjalan kedua atau monarki dan dikenal sebagai kerajaan maritim. Lalu peninggalannya adalah prestasi kedudukan bukit, Taranggo dan dari Buddha. Ya betul ya. Tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 turun. Ada yang mau bertanya? Siapa? Rahmat ya. Apa? Jadi faktor apa saja yang menyebabkan kemunduran dan runtuhnya kerajaan Majapahit? Ya, faktor apa saja yang menyebabkan runtuhan kerajaan Majapahit? Ada yang mau bantu? Zul mungkin? Karena korupsi kan Ibu? Karena korupsi, betul ya, itu salah satunya. Ada juga karena faktor Efisiensi kemudian ada faktor apa? Ekonomi juga ya. Faktor eksternal Bu. Eksternal itu apa itu Bu? Di dalam, kita keluar ya. Apa aja itu Bu? Pakai gigi. Nah, gimana Ahmad? Ada nggak teman-teman yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau bisa? Ridwan Bu. Ya, Ridwan ya. Oke. Apa? Ini kita belajar kerajaan Sriwijaya bagaimana Nusantara pada saat masa itu, di mana kerajaan Majapahit salah satu kerajaan yang bisa menguasai hampir seluruh Nusantara ya, dan paling dikenal sebagai ada namanya Sumpah Palapa ya, dari Gajah Mada yang ada. Dan lalu juga kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan agama Hindu Buddha di Nusantara yang sangat melesat pada masa itu. Lalu juga dengan beberapa tokoh-tokoh raja-raja yang sangat bisa kita bilang dikenal bukan hanya di Nusantara saja, tapi juga di luar banyak yang dikenal dari Nusantara ini. Ya, tepuk tangan ya untuk Ridwan. Tepuk tangan juga untuk Rahma yang mau bertanya. Tepuk tangan. Nih, Rahma tadi lupa. Saya mau video. Ya, sekian dari pembelajaran Ibu hari ini. Kita tutup, kita berdoa dulu. Alhamdulillah. Sebelum kita pulang pada siang hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video praktik mengajar saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.